Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama aku Nisha. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ujian B2 Bahasa Jerman versi Gute yang dari PDF-nya. Jadi ini untuk latihan kalian, simulasi ujian, buat melatih dulu apa sih ujian B2 di Gute itu seperti apa. Aku lihat dari PDF-nya dan juga ini untuk melihat seperti apa ketentuannya dan penilaiannya gitu. Nah, di sini kita lihat di halaman yang aku screenshot ya. Jadi aku screenshot dari PDF aslinya, terus dibuat untuk pengenalan dulu yang video kali ini gitu. Kalian bisa download PDF aslinya itu model B2 ujian di link YouTube video aku atau di bio Instagram aku. Nanti di materi B2 Bahasa Jerman kalian pilih B2 model Erwachsene kalau nggak salah itu ya nama filenya. Terus kalian buka, di situ ada berapa lembar, banyak banget, jadi untuk simulasi ujian B2. Nah, hari ini kita akan belajar dulu pengenalan untuk sertifikat B2 untuk ujiannya. Jadi untuk panduan gitu. Jadi kalian punya gambaran ke depannya kalau ujian B2 itu seperti apa gitu. Let's get. Nah, jadi hari ini di halaman pertama yang aku screenshot itu halaman awal, itu penjelasannya bahwa di sini sudah aku tulis B2 itu untuk usia dewasa minimal 16 tahun dan juga untuk remaja 15 tahun ya gitu di situ. Jadi untuk Gute sertifikat B2 itu bisa untuk remaja 15 tahun dan orang dewasa. Lalu untuk di B2 kalian itu dianggap sudah mandiri, artinya kalian bisa paham tema abstrak, nulis email yang strukturnya rapi, dan aktif diskusi tanpa terbata-bata di bagian yang ini ya. Terus di situ ada juga penjelasannya bahwa untuk ujiannya itu terdiri dari 4 modul, yaitu Lesen, Hören, Schreiben, und Sprechen gitu. Nah, sebenarnya ini juga ada penjelasannya. Bisa diambil bersama atau langsung semua sekaligus, atau bisa diambil satu-satu kalau di sini penjelasannya ya. Terus ada untuk ketentuan skor kelulusan. Jadi nilai maksimal tiap modul itu 100. Nah, Grenze-nya itu atau batas lulusnya itu adalah 60 poin atau 60% gitu. Jadi target kita kalau mau lulus itu minimal 60 gitu. Nah, di situ poin pentingnya di sini adalah kalian di B2 ini sudah Selbstständige Sprachverwendung gitu, yaitu artinya penggunaan bahasa yang mandiri gitu, dan harus paham tentang nulis email gitu dan lainnya gitu. Pada intinya seperti itu. Nah, jadi lanjut di halaman berikutnya. Di sini ada peta tabel ujian gitu. Di sini kita lihat ya, untuk bagian lesson atau membaca itu adalah 65 menit ya teman-teman. Waktunya 65 menit, ada 5 bagian tile. Ada 5 bagian atau 5 tile di sini gitu. Terus ada Zuordnung di sini ya, 4 tekste gitu. Zuordnung tuh mencocokkan gitu. Ada juga multiple choice gitu. Nah, terus di sini ada Hören. Hören itu ada waktunya 40 menit ya teman-teman. Terus di sini ada 4 bagian juga untuk Hören gitu. Nah, jadi kalau tips Hören tuh dengerin baik-baik, karena yang diputar itu 1 kali dan ada yang 2 kali kayaknya untuk yang B2. Jadi sekali aja dan kalian harus benar-benar kupingnya terbuka gitu ya. Jangan sampai kelewat gitu, karena ya di B2 itu harus sudah paham 1 kali aja tuh dalam mendengar. Terus untuk yang Schreiben di sini waktunya 75 menit, 50 menit dan 25 menit gitu. Schreiben dibagi menjadi 2, 1 dan 2. Yang pertama di situ adalah menulis pendapat ya teman-teman. Nulis pendapat di forum. Terus 150 kata gitu tentang pendapat gitu ya, tentang saran, terus kelebihan dan kekurangan. Terus yang
kedua, Schreiben yang kedua itu nulis pesan formal atau urusan kerja itu 100 kata, yaitu terdiri dari penjelasannya, terus deskripsinya, terus sarannya, terus permintaan dengan sopannya gitu, höflich bitten-nya. Lalu untuk sprechen di sini waktunya adalah 15 menit ya di sini. Gitu. Jadi presentasi pendek dulu. Jadi presentasi pendek tuh 4 menit ya. Terus di sini presentasi pendek gitu. Terus ada tile 2-nya itu interaksi pro kontra bareng partner gitu 5 menit gitu. Nah, ada waktu persiapan tuh 15 menit sebelumnya. Gitu. Lanjut di sini untuk lesson, ketentuan lesson gitu ya. Lesson di sini dibagi menjadi 5 bagian. Gitu. Terus hanya jawaban di Antwortbogen hanya jawaban di lembar jawaban yang dinilai. Jadi jangan kelamaan coret-coret di soal. Jadi hanya jawaban yang di lembar jawaban gitu, yang dinilai. Jangan coret-coret soalnya gitu. Terus di situ larangannya tidak boleh kamus, HP gitu ya. Tuh. Nah, terus di sini ada Horen. Di sini untuk Horen sendiri itu mendengarkan 4 bagian ya teman-teman. Gitu. Kalian diminta melihat Aufgabennya dulu lalu mendengarkan. Terus setelah 5 menit ya kalian nulis di lembar jawabannya gitu. Dan hanya jawaban yang di lembar jawaban yang dinilai gitu. Terus di sini diminta harus pakai ballpoint warna biru atau warna hitam. Terus di sini juga tidak dilarang pakai kamus, pakai HP gitu. Lanjut untuk instruksi model Schreiben. Di sini dijelasin bahwa untuk Schreiben itu 75 menit dan dibagi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu nulis di forum Betrux gitu ya. Jadi nulis pendapat di forum, terus di bagian 2-nya nulis tentang email atau pesan formal. Nah, terus di situ juga sama instruksinya, tulisnya pakai pena warna biru atau warna hitam gitu. Terus instruksinya tulisannya itu harus rapi ya di lembar jawaban yang disediakan. Dan ini juga tidak boleh pakai kamus, tidak boleh pakai HP gitu ya. Lalu untuk yang sprechen, nah ini lembar buat kalian pas sprechen atau ujian ngomong itu sekitar 15 menit di sini ya. Nah di sini ada dibagi 2 bagian. Yang pertama di bagian yang pertama itu kalian disuruh milih satu tema gitu ya. Milih satu tema kira-kira 4 menit ya untuk presentasi gitu ya, presentasi gitu. Terus tile 2 di situ kalian untuk diskusi pro kontra bareng partner selama 5 menit. Nah, di sini dikasih juga waktu untuk mempersiapkannya itu 15 menit gitu buat persiapan. Gunakan pakai gunakan buat bikin poin-poin di waktu 15 menit ini, poin-poinnya ya. Tapi jangan nulis teks lengkap. Jadi kalian harus ngomong bebas tapi poin-poinnya aja gitu. Nah, di sini juga penjelasannya tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai kamus dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, lanjut di sini juga masih yang sprechen 15 menit ya. Ini sama aja sih. Untuk penjelasan kandidat bladder A, yang ini yang B gitu, sama dibagi 2 bagian ya. Yang pertama itu untuk presentasi, terus yang kedua untuk diskusi gitu.
dan persiapannya 15 menit, sama nulis poin-poin pentingnya aja gitu. Terus di sini terakhir di bagian ini itu ada penilaiannya teman-teman. Jadi penilaiannya untuk penilaian Schreiben. Terus di sini juga ada contoh untuk Schreiben gitu. Kalau yang ini untuk Bewertungskriterian ya. Jadi mereka tuh menilai berdasarkan apa gitu ya untuk yang Schreiben. Jadi pertama di situ dinilai dulu Aufgabenerfüllung. Jadi dilihat apakah semua poin yang di soal kalian bahas gitu, jangan sampai ada yang kelewat gitu. Terus yang coherence itu tulisan atau omongan kalian nyambung atau enggak gitu. Terus ada word shots. Nah, kosakatanya tuh harus lebih bervariatif ya gitu. Jangan pakai kayak good atau should terus gitu, pakai sinonim yang lebih B2 gitu. Terus di sini ada strukturen. Strukturen tuh grammarnya tuh benar atau enggak gitu. Misalkan deklinasi, posisi verbnya, Nebensatznya itu harus bagus gitu. Nah, kalau ini contoh untuk Schreiben untuk level B2. Schreiben untuk level B2 di situ ya. Schreiben level B2. Jadi di situ tile satunya yang di sini itu tentang plastik verpackungen, tentang plastik ya gitu. Terus yang kedua tile 2-nya tentang menulis keatasan email soal masalah pekerjaan gitu. Nah, di sini dijelaskan juga contoh-contohnya kan. Cara untuk Schreiben-nya, terus buat belajar kalian tuh harus memahami gitu. Buat memahami kata-katanya. Jadi kalau misalkan sebenarnya ya kalau dilihat mungkin ada salah dikit di grammar tuh nggak apa-apa, tapi bisa lulus kalau pesannya tuh jelas dan sopan gitu. Kalau salah sedikit nggak apa-apa mungkin gitu di grammar. Terus kalau ini untuk penilaian kriteria Sprechen yaitu seperti itu. Coherence. Terus bagaimana ini penilaiannya, kalian harus melihat seperti apa gitu. Nah, kalau ini transkrip untuk Horen. Ini tuh untuk belajar kalian. Misalkan kalian pengen karena kan Horen tuh satu kali ya dalam Horen B2. Jadi misalkan kalian mau belajar dulu seperti apa sih biasanya tuh Horen di B2, kalian bisa lihat tuh kosakatanya dulu untuk dipelajari gitu ya. Jadi di sini itu tuh transkrip dari apa yang didengar, tapi sebenarnya nanti kita nggak dapet transkripnya, cuma langsung mendengarkan. Jadi untuk belajar aja. Pertama di situ ada tentang varian program, gitu, program liburan, terus praktikum gitu, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk yang level B2. Di sini masih sampai transkrip yang Horen. Udah deh. Jadi kurang lebih untuk materi B2 yang ujian itu seperti itu. Penilaiannya juga sudah dijelaskan di PDF-nya. Nanti kalian pelajari sendiri apa yang menjadi penilaian di sini. Ini juga penilaian untuk Sprechen-nya ya.
mulai dari pertanyaannya, menjawabnya, diskusinya, interaksinya gimana, terus kosakatanya, strukturnya seperti apa, terus Aussprache-nya gitu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bedah ujian B2. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ujian B2. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Feel Erfolg by Learnen. Dan sampai jumpa. Tschüss. Peace ball.